Allah berfirman surat Al-Mulk ayat 20, Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah. Ayat tersebut memiliki hubungan dengan surat Al-Mulk ayat 16 dan ayat 17. A'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama'i an yursila 'alaikum hasiba fa sata'lamuna kaifa nadir. Am amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu. Wa idza hiya tamur, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Am amintum man fis sama'i an yursila 'alaikum hasiba. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Ayat-ayat ini mengajak manusia supaya berpikir. Jika manusia hidup dalam keadaan aman, hidup dalam keadaan nyaman, itu semua sebagai anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila nikmat-nikmat tersebut tidak disyukuri oleh manusia, maka dia Allah kuasa untuk membalik nikmat itu berupa petaka. Sebagaimana dia yang memberikan sesuatu, maka dia juga kuasa untuk menahan sesuatu. Maka pemberian itu harus disyukuri. Karena pemberian tersebut merupakan nikmat yang tidak terhingga. Dalam suatu riwayat disebutkan, ni'matani maghbunun fihiman nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat itu selalu melupakan kepada manusia. Kapan ketika manusia itu sehat? Manusia mengetahui sehat itu tidak terhingga ketika manusia itu sakit. Al-faragh, situasi keadaan yang aman, yang nyaman, itu merupakan nikmat yang tidak terhingga. Maka manusia mengetahui nikmat tersebut tidak terhingga ketika manusia dalam keadaan sibuk. Ketika manusia tidak lagi dalam keadaan aman, maka semua yang mengatur situasi dan keadaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman. Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Sudah kita jelaskan ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 16 dan ayat 17. Ba'da an khawwafahum subhanahu min khasafil ardi bihim wa irsalil hasib alaihim sa'alahum jallat hikmatuhu bikasdit tawbih wat takrim. Mada tasna'una idza nazala bikumul 'adzabu hal tahrabuna minhu wala yanju minallahi haribun. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman kepada manusia, min khasfil ardi bihim, bahwa Allah itu
kuasa untuk menjungkir balikkan bumi. Pada saat manusia dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat tersebut harus disyukuri. Karena apabila nikmat itu tidak disyukuri, maka nikmat tersebut akan berubah menjadi petaka. Wa irsalil hasib alaihim. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hujan yang berupa rahmat, apabila hujan yang memberikan rahmat serta kehidupan itu tidak juga disyukuri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah nikmat tersebut menjadi petaka. Dia akan mengirim badai yang berbatu. Sa'alahum jallat hikmatuhu biqasdit tawbih wa takrih. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada manusia untuk mengingatkan kepada manusia supaya manusia berpikir, supaya manusia melihat keagungan Allah, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggunakan dengan bahasa istifham, dengan cara bertanya, a'amintum man fis sama'i an yaksifa bikum al-arla fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap zat yang di langit bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu? Sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Dia bertanya lagi, am amintum man fis sama'i an yursila 'alaikum hasiba. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku itu. Pada ayat yang ke-20, ia bertanya lagi, amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman innal kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu, yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Allah bertanya kepada manusia ini untuk mengingatkan, supaya manusia berpikir, yang memberikan nikmat, dia juga mampu kuasa untuk menghilangkan nikmat itu. Madza tasna'una idza nazala bikumul 'adzab. Apa yang bisa kalian lakukan apabila petaka itu sudah datang kepada kalian? Hal ta'rabuna minhu. Apakah kalian lari dari petaka itu? Wala yanju minallahi harib. Sedangkan tidak ada yang selamat apabila petaka itu sudah diturunkan. Au talja'una ila asnamikum, terutama kepada kalian yang menyembah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian meminta pertolongan kepada berhala-berhala kalian? Wa iyala tamliku li nafsiha syai'a. Padahal berhala-berhala itu sendiri tidak berdaya. Dia dibuat oleh tangan-tangan jahil. Ketika lalat menempel terhadap berhala-berhala tersebut, dia tidak bisa
mengelakkan diri. Wal jawab qauluhu ta'ala innal kafiruna illa fi ghurur. Maka setelah kita diajak berpikir, manusia diajak berpikir, dia menceritakan keagungan dirinya, dia memberikan contoh-contoh yang menunjukkan kebesaran zatnya, dan dia ketika itu memberikan perumpamaan bahwa dia bisa menghilangkan nikmat dari manusia. Manusia yang dalam keadaan aman, hidup di atas bumi, lalu bumi itu diguncang. Atau yang asal mulanya, hujan itu sebagai rahmat, hujan itu sebagai kehidupan. Lalu hujan ini bisa berubah menjadi petaka, menjadi badai, menjadi berbatu. Maka itu semua hanya menunjukkan supaya orang-orang yang beriman itu mendapatkan keagungan dia, sedangkan mereka yang tidak beriman, innal kafiruna illa fi ghurur. Setelah Zat yang Maha Pemurah memberikan segalanya, namun mereka tidak juga mendapatkan kebenaran, maka orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Wa dhannin kadhibin annahum fi salamin wa amanin min ghadabillahi wa azabihi. Jadi orang-orang kafir, mereka ini tertipu dengan nikmat anugerah fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menduga bahwasanya ini semua akan kekal dan abadi. Tidak. Itu merupakan dugaan yang salah. Dan mereka tidak akan selamat dari ancaman siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu ditanya. Kalla la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im.